kita naik Gunung Kelir. Jadi kalau dilihat medannya sebelah kanan apa? Sebelah ini. Demi apa mas? Demi penonton kita, demi penonton kita apa ya enggak? Kita daki gunung malam-malam loh. Jadi tempatnya serem. Cuaca juga kayak mau hujan. Medannya pun lumayan tinggi. Banyak batu. Oh dilihat ya, kalau yang udah pernah lihat di video yang di Batu Kelir ya ini ya. Ini tadi Batu terus jurang kayak udah biasa karena udah pernah nonton filmnya. Tapi kalau yang belum pernah nonton, nah inilah medannya Batu Kelir. harus nonton. Harus nonton ya. Jangan lupa like, komennya, share sebanyak-banyaknya, subscribe loh, subscribe, nyalain lonceng. Jadi kalau pas kita live, kita upload video-video yang serem-serem yang baru, ada notifikasinya langsung masuk ke handphone kalian. Subscribe gratis. Oke teman-teman, kita udah sampai di atas Mas Riki. Capek banget Perjalanannya mantap ya. Menguras napas banget. Jadi kalau dibilang capek keringetan ya, kita sekarang udah sampai atas. Kayaknya masih ada misteri yang kurang lengkap kemarin yang kita ungkap di sini. Nah, di belakang kita masih ada Mas Pai. Nanti Mas Pai ikut gabung sama kita. siap. Masih jagain lah ibaratnya teman-temannya, karena agak ini kita posisinya benar-benar di pas malam Jumat di bulan Suro bener. Jadi memang di sini mitos sama misterinya ya, bukan mitos ya, dari tadi suara-suara itu udah banyak banget, dan mitosnya memang sering di malam Jumat. Iya. Iya kan? Di malam Jumat. Ya waktu itu juga kan Mas Riki yang pernah kesini lah ya. Ya kan, cerita ada suara suara sintrengan gitu-gitu. Tadi juga udah sempet di bawah tubuh. Kedengeran ya. Nah itu ya seperti itulah adanya, apalagi ini pas malam Jumat pas bulan Suro juga. Jadi bakalan kayak gimana kita misteri ini yang kedua, kita ibaratnya kita tanya-tanya lagi Mas. Lebih dalam ya. Benar. Tentang janengan yang jelas sama gamelan itu. Ibaratnya di tempat ini gitu. Waktu itu Mas Cincing ya yang jadi mediatornya juga kan, sama Mas Pai juga. Ada Mas Didi juga waktu itu ya. Teman sekarang Mas Didi lagi berhalangan hadir, absen gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ungkap lebih dalam lagi, kita bisa tahu lebih jauh lagi ya. Oke, mungkin langsung aja. Boleh. Oke, jangan lupa sebelum kita mediasi, jangan lupa buat like, comment, sama subscribe. Loncengnya hidupin ya teman-teman. Oke teman-teman, ini posisi udah siap. Mas Pai jaga di atas ya Mas ya. Ini Mas Riki udah di samping saya, Mas Wing yang mau nanti ibaratnya yang bantu Mas Cincingnya. Dan kita mulai aja ya Mas Cincing ya. Monggo, udah konsentrasi Mas Cincingnya, kita mulai mediasi yang pertama. Agak beneran nggak apa-apa. Assalamualaikum. Pelan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Kondisi gampang. Assalamualaikum. Kali sinten? Mengko Bang, kok ngobrol dhisik itu gampang. Emang dhisik jagung sing bener dhisik. Kenalan dhisik, Mbak. Oke. Teman-teman kalau dilihat dari reaksinya masuk
langsung minta makan ya. Iya. Langsung minta makan. Kalau dilihat dari posisi sama gayanya ini ular teman-teman ya. Dia langsung minta makan tapi susah banget diajak. Maksudnya diajak komunikasi masih susah banget. Makanya ini masih dicoba sama teman-teman, kayak dari kru kita bisa lihat dari Mas Pai sama Mas Riki sama Mas Poyeng masih coba buat ngajakin komunikasi. Jagung sing penak bisa mbak. Mbak. Jagung. Sekarang jagung ya mbak. Jadi gampang. Sekarang apa mbak? Assalamualaikum. Maaf ya Mbah kalau kedatangan kita mengganggu, kurang sopan gitu. Permisi sebelumnya, kita datang ke sini mau bertamu. Maaf kalau boleh tahu dengan siapa? Asmani sampean. Asmane sinten? Asmane gede. Yang nunggu di sini. Bukan, dari bawah sebelah situ. Berarti kalau dari bawah situ tadi kalau tak lihat dari sosoknya ular mbah. Oke. Mas Poying, kalau dilihat tadi kan dari sosoknya memang ular gitu ya, namanya gede. Nah nunggu di bawah. Kalau boleh kita tahu, kita mau bertanya-tanya sedikit ya mbak ya, itu suara tentang janengan dan gamelan itu dari sebelah mana sumbernya dan kenapa gitu? Sumbernya dari mana? Kalau janengan nih, janengan itu kan sudah beda tuh, kalau kita tafsirkan janengan dan gamelan kan beda ya mas ya. Nah, kalau janengan itu dari tempat yang Mbah tunggu atau bukan? Oke teman-teman, kalau kurang jelas suaranya, barusan dia bilang minta makan dulu baru saya jawab gitu kata dia. Minyak di tas dikasih ya. Tapi tenan ngobrol ya. Nek pelapun di paten ini nggak terang mbak. Pamit tuh mbak. Pamit ke sini. Lampunya satu aja penerangannya. Oh ya. Bon, jadi lampu hijau. Apa boleh lampu hijau? Nggak mau terang ya. Oke teman-teman, ini kan kita kan sini sama kru juga yang bawain baterai sama lampu, jadi penerangan lah gitu. Nah ini yang lampu yang boleh dihidupkan cuma satu, malah tadinya mintanya nggak ada lampu sama sekali, tapi karena kita butuh jadi Betul. Jadi kalau dilihat lagi ibaratnya dikasih makan, dikasih minyak ya teman-teman. Terima kasih kata dia. Nah mbah, selanjutnya balik lagi ke yang tadi ya mbah. Pertanyaan yang tadi kan kalau sudah dikasih katanya mau jawab. Nah ini sudah kita kasih. Kalau suara janengan atau suara gamelan itu berasalnya dari mana ya? Iya, janengan sama gamelan itu kan beda tuh mbak. Sing seru mbak, sing seru. Agak keras. Siman dan seru mbak. Sing banter apa ngomong mbak? Coba tanya. Nah, kalau Janengan itu sebenarnya punya siapa loh mbak? Terus kayak gamelan itu yang bawa grupnya siapa mbak? Ya gamelan kan pastikan sing nabuh wong rame lho mbak. Kayak janengan barang kan sing nabuh rame. Aku juga senang.
Mbah seneng gamelan. Berarti kalau gamelan itu dekat tempat Mbah. Oke. Sebelahan karo Mbah. Oh. Teng pundi niku Mbah? Oh di Oh dari bawah ini ya. Pokoknya di bagian bawah, agak ke bawah gitu ya Mbah ya. Kalau dulu-dulunya Mbah, gamelan itu buat acara apa di sini? Ya. Oh, kalau caranya Islam itu kayak ada pengajian. Jadi teman-teman kalau menurut Mbahnya barusan suara gamelan ya, Iya, kan ya. Suara gamelan itu kalau dulu itu tradisinya Tradisi Islam dan Islami lah ibaratnya. Kalau kalau sekarang itu sholawatan gitu. Terus kalau gamelan kan itu di dekat rumah Mbah di bagian sebelah bawah nih, yang agak ke bawah gitu kan. Kalau janengannya itu di atas. Oh jadi sudah beda tempatnya. Oke teman-teman, kalau dari yang masuk ke Mas Cincing ini penjelasannya dari Mbah Gede itu ya. Itu penjelasannya kalau janengan itu di sebelah atas ya Mas Riki ya? Iya, di atas. Di atas, tapi kalau gamelan itu gamelannya di bawah gitu ya Mas Boynya. Nah, kalau berarti kalau satu di atas satu di bawah itu udah beda wilayah gitu ya Mas ya? Oh, ada garisnya di sini ada. Jadi garis ada batasnya gitu teman-teman ya. Jadi antara wilayah bawah sama wilayah atas itu udah ada batasnya gitu ya Mas ya Riki ya. Udah beda-beda batasnya gitu ya. Mbah sing teng lenggah sing teng watu mriku ngono apa Mbah? Iya Mbah. Jadi kalau bisa dikatakan sudah lama sekali Mbak ya di sini. Tadi kruk kita ada yang bunyi gamelan itu apakah bunyi bener? Iku nyambut sampean. Oh, tadi ada kruk kita yang bunyi. Oh, Kruk kita yang bunyi, yang dengeran dengar bunyi, itu menyambut kita semua. Oke, jadi Rawon, Mbah. tadi nggak lama setelah kita datang memang ada beberapa kru, bukan salah satu. Kalau salah satu kan berarti cuma sendirian, mungkin salah dengar atau apa. Tapi kalau beberapa kru itu memang ibaratnya nyata teman-teman ya. Beberapa kru itu dengar suara kayak gamelan di atas, karena kita tadi kan posisi datang di bawah. Nah setelah ditanya itu mungkin kalau kata Mbak Gedenya itu sambutan gitu ya, sambutan saat kedatangan dari teman-teman, dari kita gitu teman-teman. Nah Mbah, kalau boleh tahu kalau sudah lama di sini bisa dikatakan kalau sekarang itu punden, iya bukan? Aku tak takon disit gantian. Sampean soal. Oke, kita dari sekitar sini Mbah, dari Pringsewu. Kita dari sekitar sini nggak jauh. Kita ibaratnya ada juga kru kita yang tinggalnya di daerah sini maksudnya. Ibaratnya banyak sejarah yang terlupakan Mbah. Jadi biar ndak salah arti, ndak salah penyampaian sejarah, kita mengulas lagi. Salah satunya ada misteri, ada sejarah, kita eksplor tempat-tempat yang bersejarah gitu. Jadi biar penonton yang nonton konten kita juga nggak lupa soal sejarah kita gitu. Karo ben gak sembarangan ngono Mbah. Jadi saling bangsane Mbah iku enek ngono lho. bener, jadi ibaratnya saling menghargai. Jadi yang belum tahu jadi tahu kalau ternyata sosok-sosok atau makhluk-makhluk seperti Mbak itu memang ada gitu. Sampun Mbah. Ampun Mbak. Soalnya nek mboten padha-padha ganggu ya. Makanya selalu kita ibaratnya datang itu kan permisi, kita niatnya juga di hati niatnya silaturahmi, bertamu gitu. Nggih. Amin. Nah balik lagi tadi, kalau boleh tahu Mbah nunggu di sini sudah lama, pundennya atau bukan? Bukan. Enten pundene teng mriki Mbah. Nek oleh ngerti sinten namine Mbah? Aku takon dhewe. Ajeng mlebu. Oke, barusan juga udah ada suara di belakang gitu ya Mbah, kayak orang jalan gitu Mbah. Dari arah atas ada suara kayak orang melangkah barusan.
Itu dari bundennya atau dari salah satu penunggu saja? Oke. Di sini ada pergantian yang masuk teman-teman ya. Mas Riki, Mas Pai, tolong di pegang enggak? Oh, Mas Pai, yang mau masuk suruh duduk. Duduk di depannya sih. Oke teman-teman, kalau dilihat dari posisinya mungkin lelah sekali dan juga belum total ini ya Mas ya. Biar ngatur napas dulu ini Mas cincingnya, karena memang tempatnya juga medannya agak sulit teman-teman. Di sini memang banyak batu sama bekas pohon, jadi memang agak susah kalau kita mau leluasa juga. Makanya Mas cincing dijaga benar dari tadi, karena posisi Mas cincing juga kayaknya memang agak besar gitu yang masukinnya tadi, makanya ini agak susah juga, mungkin agak capek. Aman Mas cincing? Berat banget kayaknya, gede banget Mas tadi Mas ya. Mas cincingnya juga kayaknya capek banget. Apa? Ini barusan sebelum keluar dia tanya, kayak ngasihin ya Mas Riki ya, yang mau masuk lagi siapa gitu ya. Itu minta papa untuk pulang ke tempatnya tadi. Oh, minta di papa untuk anterin. Oke, jadi makanya kenapa tadi sama Mas agak merinding teman-teman ya. Barusan bau menyan nggak sih? bau banget menyannya, bau banget teman-teman, ini tajam banget. Wah, berat, merinding bener. Kalau ini benar-benar merinding saya, tajam banget menyannya, tajam banget. Terus barusan juga Mas cincing, makanya waktu sebelum keluar yang masukin Mas cincing minta tuntun untuk kembali ke tempatnya karena mungkin agak berat juga ya. Dan ini wah, ini agak, ini Mas Pai, Mas Riki aman nggak ini kira-kira? Ntar dulu ya, Kita jeda dulu aja. Mr. X barusan bilang katanya ntar dulu bentar, karena ini kayaknya emang energinya kuat banget. Saya yang ibaratnya kurang tahu di spiritual aja, ini kerasa bener kayak yang merinding bener. Ini baunya tajam bener, menyan banget kalau ini ya. Berarti jeda dulu ya. Oke, kita jeda dulu, nanti kita lanjutin di mediasi yang kedua sama Mas Pai ya nanti berarti ya. Oke, sama Mas Pai, masih sama kru kita. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, komen, sama subscribe. Tetap di Gujok channel. Oke teman-teman, barusan tuh kenapa kita di stop, karena Mr. X kayak dari belakang kan. Tadi Mr. X jagain di belakang kamera waktu kita mediasi yang pertama. Nah, dari belakang Mr. X tuh ngeliat ke belakang kita kayak ngeliat sosok kodok ya. Katak kodok itu besar banget di belakang, gede banget. Nah, jadi makanya kita di stop. Mungkin karena ada salah satu yang nunggu di sini lupa dipamitin gitu ya Mr. X ya. Nah, habis itu di belakang, habis itu diurus sama Mr. X, sama Mas Riki, sama Mas Puying, sama Mas Pai. Nah, dan di sana katanya tadi setelah selesai kayak ada fosil macam batu gitu ya, kayak batu yang memang kalau dilihat mirip kodok gitu ya. Saya juga belum lihat karena dari tadi saya belum pindah tempat, masih di sini aja. Makanya habis ini kita ke sana, kita lihat aja dulu batunya seperti apa. Kalau memang ada aba-aba dari Mr. X buat ngelanjutin mediasi yang kedua ya kita lanjutin. Kalau memang disuruh stop istirahat ya mungkin kontennya cukup sekian, tapi harapan saya kita selesain, karena tadi yang masuk ke Mas Cincing itu dari bagian bawah, kita kan belum dari ini yang bagian atasnya gitu, dari janengannya ya. Mungkin kita langsung sana aja.
Nah ini kalau dilihat Mas Ricky, Mas Pai sama Mas Boyeng udah di sini udah nungguin. Sosoknya ini tadi udah dikasih air juga. Kalau dilihat lebih dekat lagi, nah ini bentuknya kalau dari sebelah sini Ya, bentuk kodok. kayak kodok ya Mas ya. Oke. Nah tadi kalau yang kan tadi sebelumnya kayak Mas Ricky sama Mas Puyeng kan dipanggil ke sini langsung tuh sama Mas Pai juga kan. Makanya kita nggak boleh gerak di sana, dan mungkin ini ya salah satu faktornya ya. Karena Mr. X ngelihat sosok di belakang kita tadi pas kita mediasi, kita nggak sadar di belakang kita memang kalau suara itu kan jelas banget kan, makanya saya tanya tadi. Makanya di belakang itu jelas banget suara itu suara apa gitu. Dan ternyata ya ini gitu kan, ini misterinya. Nah ini teman-teman ya, lalu dilihat lagi. Nah kalau dilihat dari depan, dilihatnya dari belakang juga ini jelas banget sih teman-teman, jelas banget kayak patung kodok ya. Mungkin Kalau yang bisa iyalah, kalau yang bisa ngelihat bisa ngerasain ibaratnya jelas banget lah. Kalau dari dekat ini jelas banget sosok kodok memang. Nah mungkin itu, tapi ini tadi aba-aba dari Mr. X bisa dilanjutin. Maksudnya bisa dilanjutin ke mediasi yang kedua atau gimana? bisa dicoba. Nanti Bisa dicoba lagi ya. Itu mengandung energi batu betul. iya. Jadi Energinya lumayan, soalnya kayak gini aja kerasa. agak hangat ya. Ya, kena strom dikit gitu ya. Oke jadi teman-teman mungkin aman ya Mas Baya, tapi ya kita lanjutin aman ya Mas Boyeng Mas lagi. Sopan. Jadi nanti habis ini kita langsung lanjut dulu. Ini Mr. X masih coba ya, mungkin ada yang diurus lah gitu ya. Nah habis ini kita lanjutin lagi, kita mediasi yang kedua sama Mas Pai ya Mas ya. Mungkin di sana di depan sana nanti kita lanjutin lagi. Kalau memang masih belum jelas lagi kita lanjutin yang ketiga. Kalau masih belum jelas lagi kita lanjutin yang keempat Mas Riki ya. Pokoknya sampai jelas lah ya. Kita tuntasin malam ini ya. Mumpung pas malam Jumat masih di bulan Suro gitu kan ya. Masih pada kumpul nih, mungkin cuma Mas Dedi nih yang absen ya. Nah makanya sama mungkin Mas Hanif yang nggak ada gitu. Nanti kita coba lanjut lagi. Tetap jangan kemana-mana, jangan lupa like, comment, sama subscribe gratis ya. Oke teman-teman, ini kita langsung aja. Ini langsung Mas Riki ya, langsung kita ke mediasi yang kedua. Mas Riki udah agak deketan, Mas Pai dibantu ya Mas Pai ya. Monggo Mas Pai. Assalamualaikum. Sampean sinten, Mas? Aku sih nunggu kene. Oke teman-teman, kita udah nyoba buat ngapain ya. Kita nyoba sudah untuk salam, tapi ternyata langsung mau ajakin ngobrol ya Mas Riki. Sampean pundene kene. Salam mbok yo sing bener. Sing ikhlas. Nggih, Mbah. Ojo ngomong asal kemetap. Emang gampang apa ngomong salam. Salam kuwi ndungokno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya lagi ngobrol ini? Yo barong. Singo Barong. Berarti Mbah ini yang nunggu di sini.
yang iki kawasanku. yang menguasai daerah sini, Yo, pundennya. iki kawasanku tuh punden. Oh, Pengawasan yang bukan punden. oh. Oke teman-teman, jadi ini yang menguasai kawasan sini. Ini kawasannya punyanya Mbah yang masuk ke Maspai ini, atau yang tadi namanya adalah Singobarong. Monggo Mas Riki kalau ada yang tanya. Nah, sampean ngerti ora Mbah asal usul Janeng karo gamelan iki sing nang kene? Ora ngerti. Nah, Kan nek karo sing mau sing lebokno rencanging kula siapa namanya Mas? Gede. Gede. aku sing jaga kae. Oh, siaga. Kae sik. Aku sing meluni. Oh, jadi Ini yang jagain. Singobarong ini yang ikut ke Mbah Gede itu. Sopo sing lutik ya tangan aku. Oh, nggih. Karena sosoknya adalah Singa. Wae wong mengene padha ngopo? Sing pertama silaturahmi Mbah, sing loro ya pengen ngerti asal usul daerah kene iki karo pengen ngerti mau asal usul Janengan karo gamelan iku Mbah. Takon karo Mbah Gede mau, ngopo ora ditakokni? Sudah ada sebagian Mbah yang sebagian sing wis tak takoke mau. Sebagian sing wis tak takoke, terus Mbah Gede juga yang ngobrol sebentar ngono. Dan mau juga Mbah Gede ya ngobrol soal suara gamelan. Ora cocok karo awakku. Moh nidok-nidok nih. Ora pas awake. Iya Mas. Nah, maaf sebelumnya kalau barusan ada sedikit masalah yang perlu diselesaikan gitu ya Mbah ya. Nah, balik lagi ke masalah tadi Mbah. Nih, Janengan itu asalnya dari sebelah mana? Guru Kidul Mas. Riyen Ndoro Ratu lampah mriki. Ndoro Ratu niku diusir kali Kanjeng Ratu. Ceritane semono. Lah gamelan sing teng andhap mriko niku gamelan kangge nanggep Kanjeng Ratu nek menawi medal mriki. Dados nek medal mriki wonten undangan saka Laut Kidul niku wonten rombongan sing ngangge rebana. Lah nek wong Lampung mriki nggih ngarani nggih Janeng. Jadi itu di sebelah. Wontene Janeng niku saka banyu Mas. Ngoten Mas. Pripun napa melih sing ajeng ditanglepi? Jadi kalau di sini wilayah kan tadi kalau Mbah Gede bilang Nggih. batas. Aja sebut Mbah Gede riyin. Niku urusan kula. Heeh, tadi Mbok cerita sejarah riyin mboten napa-napa. Heeh, Mbah makanya Gede mangke urusane. kalau sebelumnya yang dijelaskan itu kan ada batas wilayahnya dari daerah bawah sampai Nggih. atas. Nggih. Nah, kalau gamelan itu kan di daerah bawah samping tempat Nggih, tinggalnya tadi. miko tak andap. Bener. Kalau yang di atas itu janengannya. Nggih. oh, Nggih oh. Janengan. Rebana nggih Rebana, sing sabun rebana. kok, nggih. Yang asal Sering dari Banyumas. sing ngiring dangdok sing tiang 40 niku. Oh, jadi Sing makanya nggih. suaranya bisa sampai ke desa-desa itu. Niku nggih pager kalih nyaine nek ajeng mlebet niku ditabuhi ini Mas. Dadi kangge selawatan. Oh, jadi ibaratnya penyambutan gitu Nggih, ya. kados niku lah. Heeh. Wonten nek acara sing misale apa ya nek wong hajatan ngene. Nah, mriki wonten tiang-tiange kangge rebana niku. Wes selawatan lah ngono. Kulo Oke. sakjane remen nek ndeng sing denger selawatan kados niku. Oke. Makanya bunyinya juga nggak setiap waktu ya. Mboten Mas, wonten acara-acara tertentu. Jadi mungkin di malam Jumat Kliwon mungkin. Mboten Enggak juga. mboten kliwon riyen. Zaman semono sing dipatoke Jumat Kliwon, tapi gegandengan iki beda daerah, senes kali teng Jawa. Dadi wateke desa mriki mboten cocok kali malam Jumat, mboten. Oke, jadi memang kalau suara-suara itu keluarnya hanya untuk sambutan-sambutan tertentu gitu ya. Nggak nyambut-nyambut. Nek wonten
wonten dayo saking mriko dugi mriki mengke kempal wonten acara napa-napa kan kempal riyin nggih musyawarah lah critane ajeng napa sing dibahas dikempalke kula dianggur gini apa Mas enggak. Nah kalau Mas Puying mosok ada yang udut lah mboten apa Mbah, ini Mas Puying mau nanya nih. Amit Mbah. Sama Mas Wau Puying. rencange kula enek sing ndelok nang kono iku kodhok gedhi. oh Iku ojo kaget Mas lah iku kados niku pengawal ya wonten pengawal ceritane dene yang ngawal Ngawal. kula, nggih. Jadi memang ada sosok tadi itu ya Mbak ya, makanya Niku pengawal kula terus pun kaget mungkin ada lagi dari Mas Puying? tadi udah disebutin. Oh, jadi dari semua pertanyaan tadi dari Punden, dari penguasa daerah sini, dari Janengan, nah itu mungkin sudah semua. Ya, sudah cukup. lah monggo nek pun cukup ya kula wangsul napa nggih tanglet kula Ada pesan-pesan kalau pesan-pesan nasihat pesen apa nggo rencang-rencang kula. sing pesen kula napa jenengan Sampean. kula pesen kula jaga ning alas nang alam napa wae iki dijaga sopan santune intine sopan santun iki kados niki iki Nggih. dibakar iki mboten sopan iki lah meniku nek wonten rencang kula teng mriki kan menungso mboten ngertos nah mongko semono nek ajeng bakar-bakar napa-napa nggih ditembung riyin mbok monten-monten sing jaga kados niku Mas. Dadi intine jaga keseimbangan alam. Nggih. Pun kados niku maksud. Nggih. Terima kasih. Nggih, kula wangsul. Nuwun Mbah. Terima kasih kuwi bahasa nopo mboten. Matur nuwun, Mbah. Nggih, kula wangsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah aman. Oke teman-teman. Jadi barusan yang masuk kedua tuh agak keras. Agak keras. Jadi sosoknya juga mungkin bisa dikatakan singa atau hewan gitu ya Mas. Iya, Mas. Iya. Soalnya namanya juga Singobarong. Nah, itu yang menguasai daerah sini atau pengawal dari Mbah Gede, Ki Gede. Nah, terus dari sejarah-sejarah yang kita ulas dari Mbah Singobarong tadi itu ya, sosok Singobarong itu kayak Janengan, terus gamelan itu dari Mbah Gede kalau gamelan tadi. Nah, itu lampunya dong tolong. Nah, kalau dari Mbah Gede itu tadi dari gamelan sama terus dari Singobarong itu janengannya sama yang kodok tadi itu ya yang agak bikin kita jeda. Jadi teman-teman pesannya tadi dari Mbah Gede kalau kita Lagi di hutan. tafsirkan ke bahasa Indonesia itu kalau kita lagi di alam, di hutan, di kebun maupun dimanapun tempat lah ya, mungkin ya nggak cuma di hutan doang ya Mas Riki ya, saling jaga, izin lah mau Intinya apa-apa jangan itu merusak alam. jangan merusak alam, jaga keseimbangan, mau apa-apa izin dulu karena kita nggak tahu kalau bukan di wilayah kita, ibaratnya di hutan, di kebun itu kan yang nunggu juga kita nggak tahu kan gitu ya, ada ya kalau ibaratnya bukan makhluk halus ular gitu kan, kalau ular kita tahu-tahu kencingin kan yang dipatok kan kita juga nggak ini. Nah mungkin gambarannya seperti itu, pesannya juga tadi seperti itu, saling jaga lah intinya. Jadi buat teman-teman mungkin konten kita yang kali ini cukup di sini ya Mas Boyeng ya, mantep ya malam ini ya, luar biasa ya Mas Riki ya. Kalau dibilangin energinya luar biasa banget, memang sampai kerasa ke semuanya. Jadi cukup puas. Terima kasih juga udah nonton di video kita. Jangan lupa subscribe channel kita, hidupin loncengnya, jangan lupa like, Komen. and subscribe loncengnya ya, jangan lupa biar notifikasinya aktif terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.